Gizi Podcast. Kenalin, nama aku Fatia Rahma dan di sini aku mau podcast nggak hanya sendirian nih. Jadi ditemenin dengan dua orang narasumber yang luar biasa dari Gizi angkatan 2020. Ini ada Kak Cia dan Sri. Halo Kak Cia, halo Kak Sri. Ya halo. Halo Kak Fatia. Halo. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar Kak? Alhamdulillah lancar. Lancar. Alhamdulillah. Oke, berbicara tentang puasa nih Kak ya. Tema kita kali ini berkaitan dengan statement berbuka puasa, yakni berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, temanya adalah si manis yang berbahaya bagi kesehatan ya Kak ya. Nah, saya mau nanya nih Kak, sebenarnya si manis yang berbahaya untuk kesehatan tuh itu bagaimana sih Kak? Oke, si manis ini tuh merujuk kepada gula ya. Sebenarnya gula ini kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai gitu, itu tidak berbahaya. Tapi jika dikonsumsi secara berlebihan, terutama untuk anak, itu bisa beresiko untuk menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya. Itu salah satunya itu penyakit diabetes pada anak. Oke, jadi salah satunya itu penyakit diabetes ya Kak ya. Nah, diabetes itu apa sih Kak? Oke, mungkin ada nih banyak masyarakat yang belum kenal tentang apa itu diabetes. Jadi diabetes itu sebenarnya ada banyak tipenya, tapi sampai saat ini ada diabetes tipe 1, tipe 2, gestasional, dan yang terbaru itu ada diabetes tipe 3. Tapi intinya itu sama, yaitu peningkatan kadar gula dalam darah. Nah, kita tuh kan ada mengenal namanya insulin yang diproduksi di pankreas. Nah, tujuannya itu untuk mengontrol gula darah dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau orang menderita diabetes, insulinnya ini tidak berfungsi secara normal, jadi tidak bisa mengontrol gula darah kita. Jadi itu yang dinamakan diabetes. Oke, jadi itu ya diabetesnya. Nah, selanjutnya nih Kak ya, kita kan dari dulu mungkin sering mendengar kalau diabetes itu biasanya menyerang pada orang-orang dewasa. Nah, kalau dari anak-anak ya Kak ya, itu biasanya ada nggak sih Kak data dari anak-anak yang terkena diabetes? Oke, ini juga untuk edukasi ya. Jadi jangan salah bahwa zaman sekarang ini ternyata banyak sekali anak-anak yang terkena diabetes. Mungkin dulu itu dewasa yang lebih sering ya, tapi seiring dengan perkembangan zaman, adanya perubahan pola hidup, ternyata anak-anak ini juga beresiko tinggi mengalami diabetes. Dimana data yang saya dapatkan terakhir kali itu Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan bahwa 70 kali lipat anak di Indonesia ini terkena diabetes dibandingkan tahun 2010. Ini tahun 2023 datanya itu sekitar 1645 jiwa anak di Indonesia terkena diabetes. Jadi ini kan suatu kondisi yang perlu kita waspadai gitu. Kita harus menaruh rasa aware yang tinggi gitu untuk masalah ini. Oke, jadi kita tuh harus waspada ya kayak Benar, diabetes benar. pada anak. Nah, saya masih penasaran nih Kak tentang diabetes pada anak-anak. Itu biasanya anak-anak yang terkena diabetes itu mayoritas tipe berapa ya Kak? Karena kan tipenya ada banyak ya. Baik, kalau misalnya di Indonesia, kasus di Indonesia itu mayoritas diabetes pada anak yaitu ada di tipe 2 itu. Nah, ini tuh berkaitan dengan pola hidup yang buruk. Jadi anaknya itu sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang gulanya tuh tinggi gitu. Oke, jadi cukup tinggi juga ya Kak penderita diabetes pada anak-anak. Nah, ada nggak sih Kak tanda-tanda atau gejala pada anak-anak yang udah terkena diabetes nih, agar kita tuh bisa mengontrol makan kita Kak? Oke, tentunya kalau untuk penderita diabetes itu pasti menimbulkan gejala ya. Ada 3P gejalanya itu yang disebutkan polidipsi, itu banyak sering haus, jadi dia sering minum, kemudian polifagi, dia sering lapar, jadi banyak makan. Tapi orang penderita diabetes ini dia mengalami penurunan berat badan, jadi ini tidak sinkron ya. Kemudian yang ketiga itu dia poliurin, jadi dia sering buang air kecil. Kemudian dari gejala itu sebenarnya harus ditegakkan lagi dengan diagnosis pemeriksaan gula darah puasa. Kalau dia lebih dari 126 mg per desiliter itu dikatakan diabetes. Kemudian gula darah sewaktu kalau dia lebih dari 200 mg per desiliter. Jadi memang harus dilihat dari gejala dan juga diagnosisnya. Oke, jadi dari penjelasan kakak tadi, gimana sih Kak cara untuk mencegah anak-anak agar risiko terkena diabetesnya itu bisa diminimalisir nih Kak? Baik, kalau misalnya itu karena diabetes ini itu belum ada obatnya ya, jadi
tidak bisa sembuh gitu kalau misalnya sudah terdiagnosis diabetes. Maka itu kalau untuk pada anak-anak ini itu peran orang tua itu sangatlah penting. Jadi orang tua harus ekstra mengawasi anak-anaknya konsumsi apa pada anaknya itu, apalagi pada konsumsi lemak dan minyak, terus itu juga konsumsi gula yang tinggi itu harus dibatasi. Terus juga anaknya tuh juga dibiasakan untuk makan buah dan sayur. Jadi orang tua ini harus mencontohkan nih bagaimana sih makanan yang sehat itu. Terus juga ada membiasakan anaknya itu sering beraktivitas fisik. Jadi anaknya tuh dibiarkan untuk main, tapi jangan untuk memainkan gadget gitu kan. Kalau misalnya nonton YouTube seperti itu, jadi screen time-nya tuh harus dibatasi seperti itu. Oke, berarti asupan makanan yang salah, terus juga pola makan yang tidak seimbang, pola makan tidak sehat itu, dan juga aktivitas fisik ya Kak yang kurang itu menjadi faktor risiko anak terkena diabetes ya. Iya, benar sekali. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita pada kali ini ya Kak ya. Makasih kepada Kakak Cia dan Kak Sri yang udah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Dan juga ya untuk para pendengar di rumah, khususnya anak-anak nih, yuk kita biasakan pola hidup sehat, terus juga kita biasakan konsumsi sayuran, konsumsi buah, kurangin atau batasin makanan manis-manis itu boleh, tapi harus dalam batas ya, harus ada moderasinya, tidak boleh berlebih-lebihan. Oke, mungkin cukup sekian ya Kak ya podcast kita kali ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kembali karena sudah bersedia menjadi narasumber dari podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi semua orang yang menonton dan bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak. Oke, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga